Anda baru saja keluar dari sebuah pertemuan di Gedung Putih dengan Presiden Trump. Dia tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap negara-negara NATO. Bagaimana pertemuannya? Apakah dia mengatakan akan menarik diri? Baik, izinkan saya menjelaskan dengan sangat jelas. Dia jelas-jelas kecewa terhadap banyak sekutu NATO. Dan saya memahami sudut pandangnya. Tapi, pada saat yang sama, saya juga bisa menyoroti fakta bahwa sebagian besar negara Eropa telah membantu dengan pangkalan, logistik, dan izin terbang. Memastikan bahwa mereka memenuhi komitmen mereka. Dan juga ada dukungan luas bahwa melemahkan kemampuan nuklir dan rudal balistik Iran adalah hal yang sangat penting. Dan hanya Inayua yang mampu saat ini melakukan hal itu dengan tepat. Dan jangan lupakan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, yang sekarang sedang membentuk koalisi dengan lebih dari 30 bahkan lebih dari 40 negara yang ikut serta. Kemarin, dalam sebuah pertemuan perencanaan dengan para pemimpin militer untuk memastikan jalur laut tetap bebas, penggunaan Selat Hormuz di masa depan bisa dilakukan. Jadi, saya juga menunjukkan kepadanya sisi positifnya. Tapi, jelas, itu adalah diskusi yang sangat jujur, sangat terbuka, tapi juga percakapan antara dua sahabat baik. Presiden mengatakan bahwa dia akan mencoba menarik diri dari NATO atau setidaknya tidak mendukung NATO sebanyak presiden-presiden lain mendukungnya. Ya, seperti yang saya katakan, jelas ada kekecewaan. Tapi pada saat yang sama, dia juga mendengarkan dengan seksama argumen saya tentang apa yang sedang terjadi. Saya juga menunjukkan bahwa kepemimpinannya lah yang membawa komitmen pengeluaran sebesar 5%. Ya. Itu merupakan perubahan transformatif di NATO. Dia meninggalkan warisan yang transformatif. Inilah NATO 3.0, di mana orang Eropa lebih menjaga pertahanan mereka sendiri, yang memperkuat baik Eropa maupun NATO. Pemimpin Mark Rutte bertemu dengan Presiden Trump kemarin mencoba membujuknya untuk tidak keluar dari aliansi. Setelah pertemuan, Trump menulis di Truth Social, NATO tidak ada saat kami membutuhkannya dan tidak akan ada jika kami membutuhkannya lagi. Ingat Greenland? Hamparan es besar yang dikelola dengan buruk itu. Menurut laporan, Presiden sedang mempertimbangkan rencana untuk menarik pasukan Amerika dari negara-negara NATO yang menolak membantu di Iran. Kami menghubungi Michael Allen, mantan Direktur Dewan Keamanan Nasional pada masa George W. Bush. Presiden tidak mengatakan, saya ingin keluar dari NATO. Tapi beliau cukup kecewa karena NATO tidak membantu, bahkan tidak mengizinkan kami menggunakan pangkalan mereka. Spanyol misalnya tidak mengizinkan wilayah udaranya digunakan. Ya, lihat, saya rasa beberapa negara di Eropa Barat itu bukan NATO, tapi negara-negara Eropa Timur atau Barat memang bersikap tidak menyenangkan. Mereka bilang ini bukan perjuangan kami, ini akan berdampak negatif di Amerika Serikat, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Tapi keputusan kita tentang di mana tentara harus memiliki pangkalan harus didasarkan pada kebutuhan militer dan keamanan nasional. Saya ragu apakah kita masih membutuhkannya di Spanyol. Jadi, jika sebuah tinjauan menarik mereka keluar dari Spanyol, sebuah tinjauan penempatan pasukan, saya rasa saya akan merasa nyaman dengan itu. Tapi saya akan merasa khawatir jika mencoba keluar dari Jerman. Saya juga akan merasa khawatir jika mencoba keluar dari Italia. Mari kita menyalahkan pihak yang benar-benar bertanggung jawab, yaitu pemerintah sayap kiri tengah di Eropa Barat dan bukan NATO. Ya, Italia mengatakan bahwa kita tidak bisa menggunakan pangkalan di Sisilia. Kenapa kita yang harus membayar untuk ini? Jika kita tidak memberitahu mereka, tidak melibatkan mereka sejak awal, dan mereka ingin nambek serta membuat keributan, ya sudah. Tapi tidak mengizinkan kita menggunakan pangkalan-pangkalan itu benar-benar tidak bisa diterima. Dan tidak ada yang akan melupakan hal ini. Reagan juga pernah menghadapi hal seperti ini, kan? Ya, dia pernah mengalaminya. Eropa sudah pernah melakukan hal seperti ini kepada kita sebelumnya, dan kita harus mengakhirinya. Terutama dengan Italia, yang memiliki pemerintahan yang relatif bersahabat. Kita seharusnya bisa menjelaskan kepada mereka bahwa mereka perlu berada di pihak kita dalam situasi-situasi ekstrim seperti ini. Hal ini pasti akan menimbulkan dampak negatif. Mereka perlu mengimbanginya dengan berinvestasi pada basis industri pertahanan mereka, agar dapat berperan dalam kontingensi di masa depan. Karena pada akhirnya, Brian, mereka memiliki kemampuan yang cukup terbatas.
Mungkin mereka akan ikut serta dalam pengawalan atau memantau Selat Hormuz, dengan asumsi kita bisa melewati masa gencatan senjata ini. Tapi mereka tidak terlalu ahli dalam hal itu dan tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Amerika Serikat, jadi kita tidak boleh membodohi diri sendiri tentang seberapa bergunanya mereka sejak awal. Ingat, mereka tidak belajar dari perang antara Ukraina dan Rusia. Mereka belum siap menghadapi drone. Di Eropa, mereka melihat betapa dekat dan mematikannya drone Shahed serta peran yang dimainkan dalam perang antara Ukraina dan Rusia. Sekarang, menurut Business Insider, mereka sedang buru-buru menyusun sebuah rencana. Sebelum konflik dengan Iran dan invasi ke Ukraina, drone murah sudah menyerang target-target di Timur Tengah. Menandakan jenis perang baru, NATO mengabaikan peringatan-peringatan itu dan, menurut seorang komandan, sekarang mereka buru-buru mengubah taktik. Dan siapa yang akan diuntungkan dari hal ini? Ukraina, karena mereka berinovasi secara improvisasi. Benar. Salah satu hal menarik dalam perang Ukraina adalah seberapa sering terjadi perubahan teknologi pada drone. Kami dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat banyak belajar dari pelajaran yang didapat. Kami berusaha memahami bagaimana drone-drone tersebut digunakan. NATO dan Eropa. Orang-orang Eropa juga perlu melakukan hal yang sama. NATO adalah birokrasi yang kompleks dan sulit untuk dikelola. Jadi pasti ada kesulitan dalam menyerap beberapa pelajaran ini. Tapi kita harus melakukannya. Inilah masa depan peperangan. Drone adalah bagian dari hampir setiap keputusan penargetan. Selain drone pandangan orang pertama yang mengejar tentara Rusia secara mandiri, jadi kita perlu mempelajarinya secara mendalam, mempersiapkan diri dengan baik, dan mengandalkan orang Ukraina untuk mengajari kita. Ya, dan omong-omong, sangat penting bagi Ukraina untuk berhasil. Mereka memiliki tentara terbesar kedua di Eropa dan merupakan kekuatan tempur terbaik. Polandia meminta keseriusan terkait ancaman keluarnya Amerika Serikat dari NATO. Mereka menganggapnya serius, tapi membayar kurang dari 2%. Spanyol, Portugal, Albania, Belgia, dan Kanada adalah para penumpang gelap. Terima kasih, Mike Allen. Terima kasih.